Pull! Oh! Ya! Perkenalkan, nama saya Nina Nurasana Febrianingsi dengan NPM 202514500450. Perkenalkan, nama saya Nadia Syarani dengan nomor NPM 202514500379. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputer. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi manakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesan tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus di sana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai canduan stalking sosial media mantan tiap malam, dan seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang teknologi dan transformasi digital. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Nina Nurhasana Febrianingsi dengan NPM 202514500450 dan teman saya Nadia Syaharani dengan NPM 202514500379. Di sini apa aja sih yang akan kami bahas? Yang pertama ada revolusi industri 4.0 dan Making Indonesia 4.0. Yang kedua ada pemanfaatan AI, Big Data, dan juga IoT dalam bisnis. Dan yang terakhir ada kesediaan sumber daya manusia Indonesia menghadapi transformasi digital. Revolusi industri 4.0 itu apa sih? Aku jelasin sebentar ya. Revolusi industri 4.0 adalah transformasi besar di dunia industri yang mengkombinasi teknologi canggih seperti IoT, AI, Big Data, dan robotika untuk menciptakan pabrik dan proses produksi yang lebih pintar, otomatis, dan efisien. Teknologi ini memungkinkan mesin dan sistem saling terhubung dan berkomunikasi real-time sehingga produksi lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya sekaligus meminimalkan kesalahan dan downtime. Pengertian sederhananya, revolusi industri 4.0 itu era di mana pabrik dan bisnis pakai teknologi canggih, mesin bisa bekerja sendiri atau otomatis, dan semua sistem tersambung internet. Contoh yang sering kita lihat itu ada pabrik mobil pakai robot, ATM bisa layani nasabah 24 jam, dan aplikasi ojek online. Selanjutnya, program Making Indonesia 4.0 itu apa juga ya? Di Indonesia, Making Indonesia 4.0 adalah strategi nasional untuk mengadopsi teknologi tersebut, meningkatkan daya saing manufaktur, produktivitas, dan inovasi agar Indonesia bisa masuk 10 besar ekonomi dunia pada 2030. Fokusnya bukan cuma teknologi, tapi juga pengembangan sumber daya manusia supaya siap pakai teknologi baru ini secara optimal.
Lebih singkatnya, Making Indonesia 4.0 itu adalah program pemerintah untuk meningkatkan industri Indonesia agar perusahaan Indonesia bisa bersaing dengan negara lain dan Indonesia menjadi negara industri yang maju. Hasilnya gimana ya? Dari data yang aku cari, pekerja di sektor industri naik loh dari 5,02% menjadi 5,70%. Ekonomi Indonesia target tumbuhnya juga menjadi 5% per tahun dan menambah lapangan pekerjaan sekitar 21,3 juta orang. Selanjutnya ada contoh nyata di Indonesia perusahaan yang sudah maju, itu ada Gojek dan Grab, itu ojek online pakai aplikasi. Terus ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, itu aplikasi jual beli online, dan juga ada Dana dan GoPay dan sebagainya, itu bisa bayar pakai HP. Dan ada juga contoh perusahaan yang sudah maju itu pabrik modern, contohnya itu PT Schneider Electric di Batam dan juga bisa pakai mesin otomatis dan internet. Selanjutnya, teknologi yang lagi hit sekarang ada 3 teknologi utama. Yang pertama, IoT atau Internet of Things. Itu adalah sensor dan perangkat terhubung memungkinkan pemantauan produksi dan logistik real time, dan benda-benda bisa connect internet seperti CCTV, Smart TV, dan AC yang bisa dinyalakan dari HP. Yang kedua ada Big Data. Itu adalah data yang jumlahnya banyak banget. Contohnya itu data pengguna media sosial dan transaksi online. Dan yang terakhir ada AI atau Artificial Intelligence. Itu adalah komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Contohnya ChatGPT, Google Assistant, dan sebagainya. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan, atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Selanjutnya, kenapa sih bisnis itu butuh teknologi ini? Jadi, pemanfaatan AI, Big Data, dan juga IoT dalam bisnis Indonesia itu mengubah cara kerja menjadi lebih pintar dan efisien. Yang pertama, AI itu bisa mengotomatisasi tugas, menganalisis data pelanggan, personalisasi layanan, dan prediksi tren untuk keputusan bisnis cepat. Yang kedua ada IoT, itu bisa menghubungkan perangkat real time untuk monitoring produksi, manajemen inventaris, dan logistik yang responsif. Dan yang terakhir Big Data, itu bisa membantu memahami pola konsumen dan pasar secara mendalam, mendukung strategi marketing dan operasional bisnis. Gabungan ini mempercepat efisiensi, inovasi, dan manajemen risiko bisnis di sektor seperti retail, manufaktur, dan fintech. Contoh nyatanya itu ada aplikasi Shopee, bisa tahu produk yang lagi laris, Gojek tahu di mana driver terdekat, dan bank bisa mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya, sektor yang paling cepat bertransformasi digital di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, perbankan dan keuangan. Digital banking dan fintech bikin transaksi lebih mudah. Yang kedua, pendidikan. Online learning dan platform digital seperti Google Classroom makin populer. Yang ketiga, kesehatan. Telemedicine dan rekam medis elektronik makin banyak dipakai. Yang keempat, transformasi dan logistik. Aplikasi ride hailing dan
pelacakan barang real time lewat IoT. Dan yang terakhir, manufaktur, otomatisasi dan pemeliharaan prediktif pakai AI dan IoT. Bagaimana kesiapan masyarakat Indonesia? Berikut data terbaru yang didapat pada tahun 2024. Yang pertama, skor kesiapan digital yaitu 43,34 dari 100 yang tergolong masih rendah. Kedua, yang memiliki akses internet yaitu 72,78%, naik dari 69,21%, yang artinya sekitar 7 dari 10 orang Indonesia sudah dapat memakai internet. Namun, masih banyak yang belum siap memakai teknologi yang canggih. Masalah yang masih ada, tantangan utamanya itu, yang pertama, kesenjangan dalam penguasaan teknologi. Kondisi yang terjadi sekarang, sekitar 56 dari 75 orang mengalami kendala dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan antar wilayah. Wilayah Jakarta lebih maju, sementara daerah lain masih tertinggal. Yang ketiga, keterampilan digital yang belum merata. Masih terdapat banyak individu yang belum menguasai teknologi digital. Solusi yang dapat dilakukan berikut adalah 4 cara untuk mengatasi masalah. Yang pertama, pelatihan, memberi kursus teknologi gratis. Yang kedua, pelayanan publik, membuat website pemerintah yang mudah. Yang ketiga, internet merata, membangun tower internet di daerah terpencil. Yang keempat, kerjasama. Kampus, perusahaan, dan pemerintah harus bekerja sama. Nah, kolaborasi kami dengan seluruh KL termasuk Kementerian Agama dan KL-KL lainnya adalah agar masyarakat khususnya, di internal KL juga semakin cakap digital di setiap kementerian dan lembaga, dan mereka menularkannya kepada pertama keluarga terdekat atau lingkungan terdekat dari mereka. Namun, upaya literasi digital mendapat tantangan besar dari perkembangan teknologi yang cepat berubah. Begitu pula modus kejahatan cyber yang selalu berkembang. Membenahi literasi keamanan digital tidak dapat dikerjakan semata oleh pemerintah. Namun, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum untuk memperkaya diri dengan literasi digital. Peluang Indonesia ke depan yang membuat optimis. Pertama, ekonomi digital terus menaik. Kedua, makin banyak orang memakai internet. Ketiga, generasi muda Indonesia pintar dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi. Potensi besarnya yaitu 1. Menjadi pusat teknologi di Asia Tenggara. Kedua, startup Indonesia dapat go internasional. Tantangan yang harus dihadapi PR negara Indonesia. Yang pertama, orang di desa masih susah mengakses internet. Yang kedua, skill teknologi masih berkurang. Yang ketiga, persaingan dengan negara lain makin ketat. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, investasi pendidikan teknologi. Yang kedua, membangun infrastruktur internet. Yang ketiga, mendukung startup lokal. Kesimpulan, poin pentingnya yaitu 1. Indonesia sedang dalam proses menjadi negara digital. 2. Teknologi seperti AI, Big Data, IoT penting untuk bisnis. 3. Masih banyak PR, namun peluangnya besar. 4. Generasi kita yang akan menentukan masa depan digital kita. Pesan untuk kita, terus belajar teknologi, memanfaatkan peluang ekonomi digital, siap menjadi bagian dari Indonesia 4.0. Pemerintah Indonesia yang harus dibenahi. Survei Katadata Insight Center bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap 10.000 responden selama Agustus sampai September 2022 menunjukkan indeks literasi digital Indonesia dari sisi keamanan masih kecil, yakni 3,12. Keamanan digital menggambarkan kemampuan masyarakat dalam menjaga data pribadinya. Salah satu indikatornya yakni kesadaran menjaga kerahasiaan data pribadi dan menggunakan kata sandi yang sulit. Namun, lebih dari 60% responden menggunakan kata sandi yang sama di berbagai akun media sosial dan sebanyak 61,3% responden membagikan nomor telepon di media sosial. Indikator lain yakni kemampuan melaporkan penyalahgunaan di jejaring sosial. Namun, mayoritas atau 58,6% responden tidak melaporkan penyalahgunaan atau setidaknya membutuhkan bantuan orang lain untuk melapor. Kominfo menargetkan 50 juta masyarakat mendapatkan literasi digital hingga 2024.
Hingga 2022, program ini telah menjangkau sekitar 17 juta orang. Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Bonifasius Pujianto mengatakan, Kominfo melakukan kolaborasi literasi digital di 3 sektor, yakni pendidikan, pemerintah, dan komunitas. Diharapkan pemberian literasi digital di 3 sektor utama tersebut dapat menularkan kesadaran mengenai keamanan digital pada lingkungan yang lebih luas. Saatnya sudah akhir sekali.